warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Terima kasih sebelumnya kepada pihak sekolah SMK Kesehatan Binatama yang telah mengundang saya untuk hadir sebagai narasumber mewakili Puskesmas Melati 1. Hari ini saya akan menyampaikan dan sharing tentang PHBS pencegahan COVID-19, sikap dan tindakan yang harus dilakukan apabila siswa atau keluarga terpapar COVID-19. Perkenalkan, nama saya Sofi Fatona, petugas promosi kesehatan Puskesmas Melati 1. Tidak mau ya Bu ya? Nah, untuk yang harus diketahui teman-teman tentang protokol tata laksana COVID-19 di Indonesia saat ini. Nah, yang pertama itu dilakukan pemeriksaan swab PCR dan melakukan swab antigen. Teman-teman pasti sudah sangat hafal sekali apa itu swab PCR dan swab antigen. Jadi yang swab itu yang ditusuk di hidungnya itu. Nah, itu merupakan swab antigen dan swab PCR. Ada 3 kondisi kasus pasien. Yang pertama ada kasus tanpa gejala atau gejala ringan, kemudian ada yang gejala berat dan gejala sedang. Gejala-gejala COVID yang teman-teman harus ketahui yaitu ada sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, demam, batuk, umumnya batuk kering, kemudian kelelahan, anoreksia, anosmia. Teman-teman pasti sudah sering sekali dengar anoreksia maupun anosmia dan aguesia. Jadi kehilangan indera pengecapan maupun penciuman. Kemudian ada nyeri tulang, kemudian mual muntah, nyeri perut, kemudian ada diare, radang, dan lain-lain. Untuk yang gejala ringan, biasanya frekuensi nafas sekitar 12 sampai 20 kali per menit dan saturasi oksigen masih sekitar lebih dari 95%. Nah, untuk gejala tersebut bisa melakukan isolasi mandiri di rumah maupun di shelter. Untuk yang gejala berat, apabila sudah ada sesak nafas, kemudian saturasi oksigen kurang dari 93% itu sebaik, dan ada komorbid atau penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, itu sebaiknya dilakukan rujukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Nah, yang perlu diketahui sama teman-teman yaitu apa itu karantina dan isolasi. Karantina adalah kegiatan memisahkan kontak erat. Apa sih itu kontak erat? Kontak erat adalah orang atau anggota keluarga yang hasil dari antigen atau PCR-nya itu negatif, namun pernah berkontak dengan kasus yang terkonfirmasi positif. Sedangkan isolasi adalah kegiatan memisahkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi isolasi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk pasien yang sudah terkonfirmasi dengan dibuktikan hasil lab swab antigen maupun swab PCR. Pemantauan karantina dan isolasi dilakukan oleh tracer dan petugas kesehatan. Biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan yang ada di puskesmas terdekat. Nah, mengapa sih harus dilakukan isolasi dan karantina? Agar menjaga orang-orang di sekitar kita tidak tertular dan memudahkan tracer dan petugas kesehatan untuk memantau kesehatan orang-orang yang dikarantina dan diisolasi. Tata laksana isolasi mandiri pasien COVID-19. Nah, ini tata laksana apabila melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang pertama, untuk pasien selalu menggunakan masker jika keluar atau saat berinteraksi dengan anggota keluarga. Kemudian bersih yang mengalir dan menggunakan sabun. Kemudian menjaga jarak dengan keluarga, mengupayakan kamar tidur terpisah, dan selalu menerapkan etiket batuk. Alat makan juga segera dicuci dan dibersihkan menggunakan air dan sabun. Kemudian berjemur minimal 10-15 menit setiap harinya sebelum jam 9 atau sesudah jam 3 sore. Kemudian pakaian harus dipisahkan dengan anggota keluarga yang sehat dan segera dicuci dan dibilas menggunakan sabun. Nah, tata laksana perhatikan ventilasi udara, cara memungkinkan menggunakan APD saat membersihkan atau menggunakan hand sanitizer dan selalu bersihkan kamar setiap hari.
Yang harus diingat teman-teman yaitu protokol isoman, tetap di rumah, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menerapkan etiket batuk. Nah, ini karantina bagi kontak erat atau anggota keluarga yang hasilnya negatif namun masih satu rumah dengan pasien yang terkonfirmasi positif. Sebenarnya hampir sama tata laksananya dan panduannya dengan pasien yang positif. Yang pertama yaitu selalu menghindari kontak dengan orang lain dan tidak berpergian. Tidak menerima tamu selama menjalani karantina, selalu menggunakan kamar yang terpisah, menggunakan kamar mandi terpisah, namun apabila tidak memungkinkan, selalu lakukan disinfeksi secara rutin pada permukaan yang sering dipegang, seperti pegangan pintu, gayung, keran. Selalu menggunakan masker, minimal 3 lapis masker yang kain atau menggunakan masker medis atau masker bedah seperti ini. Kemudian menjaga jarak, selalu mencuci tangan, atau menggunakan air dan sabun serta atau hand sanitizer, mengonsumsi vitamin dan makanan yang bergizi seimbang, serta istirahat cukup. Pikiran juga harus positif karena pikiran itu mempengaruhi imunitas tubuh kita juga. Menggunakan alat-alat makan yang tersendiri seperti alat makan, minum, mandi, dan lain-lain. Rutin membersihkan permukaan menggunakan sabun dan deterjen. Kemudian selalu memastikan kondisi kamar itu juga ada ventilasi udara, kemudian terpapar sinar matahari, selalu berjemur pada pagi atau sore hari. Next saja ya. Nah, pentingnya asupan gizi seimbang dalam menunjang imunitas tubuh. Perbanyak bahan pangan yang bersumber protein, karena protein ini merupakan zat pembangun. Teman-teman pasti sudah tahu. Fungsi protein memelihara dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Protein ini akan membentuk antibodi dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan respon kekebalan tubuh dan membunuh lebih banyak virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Berbagai sumber protein ada protein hewani dan protein nabati. Seperti ada daging sapi, daging ayam, ikan, susu, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan sebagainya. Selain sumber protein, kita harus juga memenuhi sumber vitamin dan mineral. Bisa didapatkan dari sayur dan buah, terutama yang mengandung vitamin A, B, C, D, E, zat besi, selenium, serta zinc, dan lain-lain. Hal ini bisa didapatkan dari buah dan sayur. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, untuk satu kali makan harus terdiri dari makanan pokok atau karbohidrat, kemudian ada protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah-buahan. Contohnya bisa dilihat di sini ya, ada nasi, umbi-umbian, jagung, roti, itu termasuk karbohidrat. Kemudian ada protein hewani seperti daging, telur, ayam, susu, yogurt, itu merupakan protein hewani. Dan protein nabati ada tahu, tempe, kacang-kacangan, dan sebagainya. Untuk sayur dan buah-buahan, perbanyak sayur dan buah-buahan yang berwarna sebagai sumber vitamin dan mineral untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang harus diwaspadai teman-teman apabila sudah terdapat tanda-tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak nafas, nafasnya cepat, dan saturasi oksigen kurang dari 93%, segera bawa anggota keluarga atau keluarga yang positif ke rumah sakit IGD terdekat, karena hal itu perlu mendapatkan pertolongan medis segera. Nah, kita tahu penularan COVID-19 ini terutama terjadi karena droplet. Apa sih itu droplet? Droplet merupakan cipratan atau percikan air liur yang keluar dari hidung, mulut saat bersin, batuk, apalagi berbicara. Nah, yang harus dilakukan yaitu menjaga diri kita agar terhindar dari droplet maupun kita menciprakan droplet pada orang lain. Selalu memakai masker saat berinteraksi dengan orang lain maupun saat di luar rumah, kemudian jaga jarak saat berinteraksi, sering mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer, tidak berlama-lama pada ruangan tertutup apalagi dengan ventilasi udara yang buruk dan tidak ada aliran udara yang mengalir. Kemudian hindari kerumunan dan mengurangi mobilitas apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Lalu menggunakan masker
yaitu menutupi hidung, mulut, dan harus rapat tanpa celah ya teman-teman, minimal 3 lapis. Jadi jangan yang tipis seperti itu. Apabila kita menggunakan masker saat ini, virus COVID semakin cepat dan semakin luas. Jadi setidaknya teman-teman apabila keluar rumah itu menggunakan masker bisa menggunakan masker medis global seperti yang saya pakai ini, atau teman-teman bisa menggunakan masker kain. Masker kain nanti ada di luar. Ya, Ruan ya Pak. Ada di luar. Kemudian masker yang medis ini ada di dalam. Nah, cuci tangan pasti teman-teman sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Jadi tidak asal mencuci tangan dengan air saja, tapi harus menggunakan sabun. Caranya nanti bisa teman-teman lihat di slide ini ya. Yang pertama membasahi telapak tangan, kemudian menuangkan sabun, gosok telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian jari-jari di sela-sela, kemudian kita kunci. Setelah kita kunci, putar jempol keduanya, kemudian kuku-kuku juga harus dibersihkan. Jadi, hal ini efektif untuk mencegah virus masuk melalui permukaan tangan kita, karena kita sering juga menjamah makanan atau memegang sesuatu kemudian tanpa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, itu langsung efek makanan langsung masuk ke sini, nah masuk ke mulut, kemudian tanpa sadar virus juga akan masuk melalui tangan-tangan kita yang terkena bakteri ataupun virus. 5 waktu penting CTPS bisa teman-teman perhatikan: sebelum makan, sebelum BAB, sebelum menjamah makanan, kemudian setelah beraktivitas. Nah, selanjutnya menerapkan etiket batuk dan bersih dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Apabila tidak ada tisu, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas dan bagian dalam di bagian sini. Jadi seperti ini. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi bukan di telapak tangan. Biasanya kan kalau kita refleks di telapak tangan. Nah, itu dihindari sekali karena apabila kita tidak langsung mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, terus kita udah menjamah makanan atau mengganggu orang lain, ditakutkannya ada orang lain. Disinfeksi ruangan. Jadi pastikan kita sering membersihkan area rumah yang sering disentuh, semisal gagang pintu, keran, toilet, wastafel, saklar, meja, kursi, karena di bagian-bagian ruangan tersebut sering sekali ada bakteri atau virus yang menempel, jadi sering kita harus membersihkannya. Pembersihan dilakukan menggunakan campuran air dan sabun atau deterjen, atau bisa menggunakan disinfektan khusus. Nah, poin penting yang harus dilakukan untuk pencegahan dan penularan COVID-19 ini yaitu ada 6M. Apa itu 6M? Yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan, M yang ketiga menjaga jarak, M yang keempat mengurangi mobilitas, M yang kelima menghindari kerumunan, M yang keenam melakukan vaksinasi. Jadi mari kita lakukan 6M untuk aku, untuk kamu, untuk Indonesia. Ini poin penting yang harus teman-teman dipatenkan dalam diri sendiri dan keluarga. Jadi mari sama-sama lakukan pencegahan dan pencegahan penularan COVID-19 ini dengan melakukan gerakan 6M ini ya. Jadi harus yang pertama diperhatikan yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan air yang mengalir atau sabun, atau menggunakan hand sanitizer, kemudian mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, saat ini kan juga sudah ada banyak fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah menyediakan layanan vaksin COVID-19 ini pada anak-anak usia sekolah 12-17 tahun. Jadi apabila sudah ada kesempatan untuk mendapatkan vaksin, segera daftarkan diri teman-teman untuk melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Oke, jadi apabila teman-teman berada di lingkungan wilayah kerja Puskesmas Melati, apabila menemui kasus COVID-19, dan teman-teman bisa melaporkan di hotline COVID-19 di yang paling bawah ini. Silakan melaporkan ke nomor 0822 5760 9755 atas nama Mbak Panggita sebagai tim surveillance kami. Nanti teman-teman bisa mengirimkan KTP atau KK serta hasil swab PCR atau antigen. Ini bagi wilayah yang ada di Puskesmas Melati 1J, jadi ada yang di Sinduadi ataupun Sedang Adi. Kalau teman-teman berada di luar wilayah Sinduadi dan Sedang Adi, silahkan laporkan
kasus positif ini kepada fasilitas FKTP terdekat. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan edukasi dari Puskesmas Melati 1 dengan klik bit.ly/edukasi kesehatan Puskesmas Melati 1. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.